Ada dalam surat Al-Baqarah yang saya ingat itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kemudian dilanjutkan walau yaral ladzina dzalamu id yarawna al-adab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab. Ngeri dengan akhir ayat itu dengan istilah syadidul adab, adab yang pedih. Jadi masalah cinta itu luar biasa. Ketika kita berbicara cinta, itu kadang-kadang orang begini, wah kita itu nggak boleh berlebih-lebihan. Sampai ada yang berani mengatakan kepada Tuhan pun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kok berani mengatakan begitu? Jadi ada, saya melihat di gadget kita itu perkataan seperti itu. Cinta itu tidak boleh berlebih-lebihan kepada Tuhan sekalipun, apalagi kepada Rasulullah yang sama-sama manusianya. Malah dia mengatakan saya ini juga sama dengan sahabat, para sahabat yang mereka itu juga manusia, boleh menafsirkan apa saja dengan Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi dalam ayat itu kan dikatakan wa minan nas, dan sebagian dari manusia itu menjadikan Tuhan, ya, menghadirkan Tuhan, dan dia mencintainya sebagaimana mencintai Tuhan. Artinya dulu saya waktu masih awal memahami Islam, tidak mungkin lah ada orang kok, masya Allah, bisa membandingkan atau mempersepsi sama antara ciptaan dengan Tuhannya. Ternyata betul ada, dan itu di internet, gitu ya. Sedikit-sedikit kita nyerempet ke sana, gitu. Sehingga kadang-kadang mindset kita itu dibuat disetel seperti itu. Sampai ada sekarang ini karena mempersepsi sama dirinya dengan Nabi, sehingga dia pun mengatakan bahwa untuk mencapai derajat kewalian sebagai pewaris Nabi, maka ya satu-satunya cara adalah bertapa. Padahal Rasulullah mengajarkan kita beriktikaf di masjid kalau pas Ramadan. Kalau hari-hari biasa iktikafnya ya di rumah, apalagi ibu-ibu di biliknya yang paling dalam di kamarnya. Cuma ada guyonan lah, kalau nanti kamar mandinya ada di dalam situ berarti di kamar mandi, Ustaz katanya. Ya nggak bisa seperti itu ya. Jadi di bilik kamarnya yang paling dalam, kan di situ ada kamar, kemudian ada kamar mandinya, gitu. Tentu tidak boleh demikian. Walladzina amanu, dan orang beriman itu asyaddu hubban lillah, dia sangat mencintai Allah, sangat mencintai Allah, berlebih-lebihan mencintai Allahnya. Saya tidak tahu apakah kita hari ini itu berlebih-lebihan apa tidak, berlebih-lebihankah apa tidak. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa alam semesta ini ciptaan Allah itu, panjenengan kalau mau nyetater sepeda motor itu kira-kira bismillah itu maknanya seperti apa? Pinjamkah? Menginginkan kebaikankah dari Allah? Atau sekedar moro-moro bismillah? Bismillah pun tidak masuk di dalam hati kita. Kemudian tentang kecintaan kita, coba di pagi hari sampai pagi hari kembali,
mulai dari kita menutupkan mata di malam hari sampai menutup mata di malam hari lagi, itu berapa banyak waktu kita gunakan untuk bergadget, ya, berinternet, ketimbang kita mengingat Allah. Alasannya gampang, kadang-kadang yo ambek ndelok HP, yo ambek mengingat Allah gitu. Sampai ada tokoh sebelah, ya, itu yang menghalalkan cara, karena di dalam gadget itu ada Al-Qur'annya, maka boleh membaca sambil seperti ini gitu. Loh, di situ itu apa ndak ada imam yang hafal diantaranya, kemudian ya sehafal-hafalnya, walaupun itu kalimat-kalimat yang pendek. Begitu. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudah cukup pengajian ini ketika kita menerjemahkan lebih mencintai Allah dengan segala-galanya, lebih berlebih-lebih. Ya sudah cukup ngajinya. Tetapi kan untuk bisa mencintai Allah seperti itu butuh nggak cara gitu. Jadi kalau gadget kita, internet kita hari ini, itu saya sepintas membaca ya satu materi tentang internet sebagai Tuhan itu begini. Karena internet itu, apalagi Google ya, Mbah Google itu sifatnya sama dengan Tuhan, sehingga ada istilah the goodness. Ini lagi ini taklim. Jadi ada istilah goodness, terus pokoknya apik gitu. Itu kan sama saja dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Apa sih? Satu, Google itu maha tahu. Panjenengan ketik apa saja dia keluar, maha tahu. Yang kedua, bahwa Google itu bisa memberikan apa saja yang panjenengan inginkan. Saya malam-malam begini pengen sate, beli saja dengan GoFood gitu. Itu nyampe. Jadi permintaan-permintaan bisa dituruti dari Google. Gitu. Kalau saya memahami media itu kok seperti Dajjal saja, matanya satu. Jadi kalau kita meneropong itu kan mesti hanya satu, walaupun di situ ada beberapa kamera yang ada lensanya dengan beberapa itu, tetapi fokusnya juga tetap satu. Jadi ciri-cirinya justru mirip dengan Dajjal. Tapi kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang ada, Dajjal itu ciri-cirinya juga sama dengan Tuhan gitu. Maka surganya di tangan kirinya, kemudian nerakanya di tangan kanan. Itu simbolik saja kalau orang-orang Muhammadiyah memaknainya. Tinggal kita ini ada sebagai ashabul yamin ataukah ashabul simal, atau apa istilahnya dalam surat Mudaththir itu, inna ashabul yamin yatasaaluna anil mujrimin. Apakah ini ashabul yamin, apakah mujrimin gitu. Itu saja. Di sisi lain ya, ini membahas sedikit dulu tentang internet itu. Ya sisi positifnya ya harus kita kuasai. Hari ini karena kita itu kalah menguasai media, Islam itu jadi bulan-bulanan, Bapak Ibu. Islam jadi bulan-bulanan. Coba bagaimana seorang yang tidak terpilih dalam kancah perebutan kekuasaan di tetangga sebelah itu, setelah dia tidak terpilih kemudian dia bisa menghujat seenaknya yang dulu dia ikuti. Sekarang dia bilang Indonesia ini adalah negara oligarki, macam-macam gitu. Dulu enggak. Ketika dia menjabat sebagai seseorang di situ.
Apalagi sekarang ini untuk mencoba mendesain dirinya sebagai tokoh luar biasa dalam pendidikan. Kita dengarkan kapan hari tanggal hari Kamis yang lalu mungkin kalau nggak salah, Kamis yang lalu itu ada istilah majelis masyayikh, yang di situ Muhammadiyah tidak katut sama sekali. Satu, yang kedua, tokoh-tokoh yang berhubungan dengan yang tidak mendukung dirinya, katakan seperti Gontor itu tidak masuk dalam posisi majelis masyayikh itu, padahal dia Gontor itu pondok terbesar di Indonesia bahkan dunia. Ya. Jadi saya kadang-kadang berpikir itulah media. Tatkala kita tidak menguasai, maka mereka menguasainya dan tidak mau merubahnya. Kalau sudah begitu dianggap benar. Baik, saya ingin mengulas bagaimana sih seseorang itu untuk tidak supaya terhindar dari Tuhan baru tadi. Ada seorang tokoh namanya Dr. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini Bapak Ibu seorang yang pernah ikut dalam kancah pendirian Pakistan. Dia tokoh sufistik, tetapi dia scientific. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang sekarang ada ini kan tahu tentang teori-teori saintifik. Jadi betul-betul bisa dikaji, digali bagaimana benarnya seseorang itu belajar. Nah, satu tokoh ini mengatakan bahwa di dalam Quran dan Sunnah itu ada 3 posisi manusia untuk mencapai derajat religinya. Artinya bahwa seseorang yang tidak melampaui 3 tingkatan itu, katanya, maka dia tidaklah bisa disebut sebagai orang yang Islam. Makanya bukunya namanya, sebentar saya ingatnya, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Membangun ulang pola pikir keagamaan orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Itu loh. Jadi jangan-jangan kita setiap hari memegang gadget itu, memegang media, ya, itu kemudian kita terpengaruh betul dikarenakan kita tidak melalui sebuah proses di dalam kehidupan kita. Ini saya pahami kok bener perkataan Dr. Muhammad Iqbal dari Pakistan itu. Dia melakukan satu bentuk penggambaran begini. Ada seorang namanya Abdul Qudus. Abdul Qudus itu bilang begini Bapak Ibu. Muhammad itu telah pergi ke langit ke-7. Lalu dia bertemu dengan Tuhannya di Istawa. Loh, andai kata Muhammad itu adalah saya, kata Abdul Qudus. Itu dia ngomong di hadapan Iqbal. Andai kata Muhammad yang Rasulullah itu adalah saya, maka saya tidak akan mau turun ke bumi. Karena memang tujuan utama itu adalah ketemu dengan wajah Allah. Saya akan nikmati. Dan itu selama-lamanya. Jangan-jangan kita seperti itu. Sedangkan kesadaran dunia Nabi atau kesadaran dunia Rasul, ternyata Rasulullah itu setelah ketemu dengan Allah, beliau turun lagi ke bumi, ikut di dalam suatu kancah sejarah, memperbaiki, membuat perbaikan di muka bumi ini, sehingga tugas sebagai khalifah, sebagai istimror, satu kelanjutan penerus tangan Allah, al-hukum al-ilahiyah,
Itu dilakukan. Nah, kemudian si Iqbal mengatakan, kalau begini ini jelas. Yang satu ini adalah kesadaran Rasul, ya, kesadaran dunia Rasul, kesadaran dunia Nabi. Yang ini adalah kesadaran dunia mistik. Jadi orang yang hanya mementingkan dirinya itu orang yang mistis. Aku tak neng pasar, golek apa cak? Keluwi wetengku. Hanya sekedar itu, maka dia keinginannya, hatinya itu mistis. Jadi mistis itu bukan kedukun seperti itu terlalu jauh, itu terlalu nemen mistisnya maksud saya. Sekedar ke pasar itu loh, membeli rokok misalnya. Kanggo apa? Ya enak kanggo ngerokok. Sedal-sedul ngono kan nyantai. Itu mistis itu. Dan mistis itu tidak bisa bercampur dengan kesadaran dunia Rasul. Bapak Ibu, Iqbal lalu membuat 3 step. 3 step ya. Periodisasi kehidupan religius manusia. Apa kata Iqbal? Step yang pertama adalah keyakinan atau keimanan seseorang. Jadi kalau panjenengan itu masih iman saja, itu masih step pertama. Walaupun dikatakan di dalam di dalam Al-Quran, di dalam hadis misalnya, iman, innalladzina amanu bla bla bla, gitu. Man amana billah wal yaumil akhir fal bla bla bla, fal yukrim zaroh, fal yakul khairu aw liyasmut. Itu kan ciri-cirinya orang beriman seperti itu. Bapak Ibu, itu masih step awal. Seseorang dikatakan dia mempunyai agama. Loh apa iya? Iya. Panjenengan ke masjid, kalau hanya sekedar pokoknya masjid lah. Masjid itu tempat yang apik gitu ya. Tidak punya pemikiran apapun. Pokoknya budal yang masjid, pokoknya apik, agama goodness itu. Agama yang masih awal sekali tentang hanya sekedar kebaikan. Belum masuk step kedua. Iman itu. Lah orang beriman kan masuk surga, iya. Tapi harus ada proses. Karena orang yang beriman itu Bapak Ibu bisa naik, bisa turun. Ketika dia turun kemudian mati, entek sudah. Terjadi perdebatan begitu loh. Siapa itu? Buya Syakur itu kan. Itu kan mengatakan bahwa la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah itu. Nah, itu diartikan yang lain itu. Ya sudah, sebenarnya kita beriman kepada Allah ya hanya sekedar seperti itu. Itu step awal. Maka orang yang beriman itu ya apa ya? Stagnan sebenarnya. Orang yang beriman itu stagnan. Pokoknya beriman sembahyang. Jendulat selesai. Jendulat selesai. Ya masa seperti itu sembahyang itu, sholat itu. Bapak Ibu, saya ini guru, ya kebetulan juga ngajar di salah satu SMP. Selain saya harus wirawiri ke Pasuruan, kemudian ngurusi pesantren di Pasuruan, karena ditugasi sama temannya Ustadz Fatkur itu harus ke Pasuruan, karena Pasuruan waktu itu pos pesantren SPIM itu dalam kondisi rotok waktu itu turun itu ya. Kemudian saya dengan Dr. Samsudin ke sana, dan 3 tahun yang lalu sampai sekarang ini sudah mulai bagus pesantren itu, walaupun tidak sebagus MBS di Jombang ini yang sudah tertata, lebih bagus nih. Bapak Ibu, anak-anak SMP yang tidak nyantri ya, itu saya tanya, kebetulan saya wali kelas, kowe ya sholat le? Iya Pak, sholat saya, kelas 8 ya, berarti kelas 2 SMP.
Kowe ya sholat? Iya. Kalau kamu sholat itu Allahu Akbar ini. Allahu Akbar itu apa artinya? Embo Pak gak ero aku. Allahu Akbar itu loh Pak. Nggak tahu. Demi Allah ini saya katakan. Kelas 8. Lalu ada bapaknya saya panggil. Leh, kamu sholat? Iya, sholat. Coba baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu yang gimana Pak? Yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin itu loh. Enggak tahu Pak. Loh bapaknya itu cengenges-cengenges. Saya bilang, alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman diikuti anaknya beriman, anaknya itu disusulkan nanti ke sana. Pak, saya bilang, kalau anak sampeyan ini nanti beriman bukan dari sampeyan keberimanannya, sampeyan nggak ketemu di sana, bukan sampeyan yang disusulkan pada anak sampeyan. Anak sampeyan itu nangis di surga. Ya begitu tuh cengenges itu Pak. Dia bilang begini, lah iya Ustaz, padahal kan rumah saya itu dekat dengan pesantren. Ya gak ngurus, sampean rumahnya dekat pesantren atau dekat masjid, anakmu lo gak bisa sholat. Terus saya tanya bapaknya, Pak, walad dolin itu apa? Walat itu kan kualat Pak namanya. Lelah yuk megelnya hati itu ya. Sudah tua itu. Anaknya itu ada 3 kan berarti sudah tua. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka kalau ditanya apakah dia beriman, dia beriman. Tapi ya apa seperti itu gitu. Belum lagi nanti apa namanya? Ada hadis Rasulullah itu mangkuna fihi wajada bihinna halawatal iman itu ya. Barang siapa yang dia bisa merasakan manisnya iman itu ya. Belum itu ya. Ini masih sekedar iman-iman tembre-tembre, kacangan. Ya. Apakah dia masuk surga? Iya, masuk surga. Mbuh kapan gitu. Ketika dia pergi ke masjid, kemudian dia berpikir ada apa di masjid, apa yang harus saya dapatkan. Nah disitulah tingkat kedua dia dapatkan. Itu namanya metafisik. Metafisik itu adalah proses seseorang berpikir. Jadi kalau panjenengan sholat, itu kemudian bisa berpikir saat itu, jangan seperti orang-orang yang lain itu loh, sholat nggak mau mikir itu. Allahu Akbar itu tidak berpikir bahwa dirinya itu kecil banget itu. Tetapi kalau sudah disuguhi dengan gadget, mikirnya bukan main. Kita kirim nenggone sopo yo. Sawah Rita itu loh dikirim. Malam Jumat rek. Wayai sunah Rasul. Salah kan itu. Belum lagi kalau misalkan di gadget itu apa namanya ada perempuan-perempuan macam-macam itu. Saya biasa dikirimi teman-teman itu. Ibu-ibu biasanya ngirimi saya, Bapak Ibu. Dikirimi yang ya foto-fotonya, kemudian macam-macam begitu. Makanya kadang-kadang ngisi ngaji di ibu-ibu itu juga riskan gitu. Bab kadang-kadang dibandingkan yang ngisi ngaji dengan suaminya itu dibandingkan. Ketika dia itu ada masalah begitu terus kontak gitu. Betapa luar biasanya ya gadget itu ya. Bahayanya saat suami saya demikian dan demikian. Umpomo apa namanya suami saya seperti Ustadz begitulah yo enak, pengertiannya banyak. Itu kalau saya rodok keri hati saya kan bisa saya balesi Bapak Ibu ya. Iya sakjane aku ya rodok seneng neng sampean. Lak buyar udah. Coba jenengan jajal nanti. Dan ada di antara kami ya yang dikarenakan seperti itu sebenarnya guyon Bapak Ibu. Pegatan kok. Ya sakit ini. Parah sakitnya.
Delalah itu jamaahnya kirim salam. Gimana Ustadz? Kondisinya sudah baikan, dia sudah mulai bisa melek. Gitu, ono jamaahmu takon, ya sudah baikan, tapi yang di rumah sakit nggak ada yang ngeloni katanya. Saya kesana tahu Ustadz itu ya. Nah ini si ibu itu, si istrinya Ustadz ini konsultasinya dengan saya. Gitu. Jadi diberikan semacam, nggak boleh sebenarnya itu. Itu seorang ibu itu kan wadi ya, memberikan rahasia suaminya itu sebobrok apapun suaminya, ya biar suaminya masuk neraka sana, pokoknya jangan ikut masuk neraka lah gitu maksud saya. Ini enggak Ustaz, ya seperti ini suami saya, ini kan temanmu gitu. Saya bilang iya, sudah nggak usah cerai, tapi terus dia lakukan upaya sehingga cerai. Bapak Ibu, ya hanya kan menanggapi begitu. Lah ya wis tak openi koyok ngene gitu. Kok yo mentolone loro-loro koyok ngene iki lho. Dia minta macam-macam Bapak Ibu. Dia minta apa fotonya ketika begini dan begini terus itu. Akhirnya, lah iya ning aku lho. Gak tahu koyok ngene. Kok ning gone wong wedok liya seperti ini. Akhirnya cerai. Saya tanya yang laki-laki, kowe iku anu ta Mas, rodok kelainan ta? Yo enggak Zat, ya padha ae lah padha lanange. Prasaku yo enggak padha saya bilang gitu. Jadi gadget itu luar biasa. Apakah bisa kita katakan bahwa gadget yang HP yang seperti itu, internet yang seperti itu menjadi sebuah Tuhan bagi kita? Iya. Kenapa? Karena kita tidak terasa kita dibawa pada posisi pemikiran selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada gelas Bapak Ibu. Lah tak tutupi. Moro sampean tutup ngene tok. Plak wis. Kalau orang yang pernah mendengarkan satu hadis misalkan, tutupen ben gak diombe setan misalnya begitu. Wah, iya ya, kalau diombe setan, saya kan jadi temannya setan dan Allah itu mengatakan innahu aduwwum mubin. Tak tutup bismillah, gak lebon. Misalkan begitu. Ini kan beda, dia berpikir mau nutup gelas itu loh, berpikir. Ini yang disebut metafisik. Jadi metafisik itu bukan berpikir Allah ya apa ya wajahnya Allah terus gitu. Sampai ketemu Gusti Allah itu seperti itu. Katanya Iqbal, orang yang seperti itu fasik. Dan tempatnya orang fasik itu di neraka. Lah terus berpikirnya seperti apa gitu? Ya berpikirnya gimana ya? Dengan cinta berpikirnya. Yang pertama dengan cinta tadi asyaddu hubbalillah, kemudian yang kedua berpikir bahwa Allah itu melihat dengan istilah ihsan itu. Jadi anta budallahu ka anaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarok. Kalau sudah begitu itu ada cewek lewat, ada istri tetangga lewat, ada suami tetangga yang kelihatan lebih kekar, sudah enggak ada perasaan. Ya ada sih, wong saya ini Bapak Ibu ada cewek lewat begitu ya. Saya mikir sudah kadung lihat begini, orangnya itu terus tanya begini, Pak, sampean lapo sing ndeloki aku? Lah sampean beritahukan seperti itu di sini, kan di sini tempatnya umum, masa nggak boleh? Tambah tak pendelengi begitu Bapak Ibu, pendeling terus, Pak, gila nih, lah wong aku gak gila kok sampean gila, saya gitu. Ya mestinya sampean tuh gila dengan diri sampean sendiri. Sedikit-sedikit sambil sedikit dakwah gitu supaya dia punya malu. Sudah kadung soalnya. Ya. Andai kata sudah dari jauh begitu, biasanya di mal-mal kan begitu. Ya sudah nggak usah masuk. Gitu. Akhirnya saya malas sekali untuk masuk ke mal itu gara-gara banyaknya yang seperti itu. Tetapi di saat seperti itu Bapak Ibu, pemikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa nggak dirubah menjadi baik? Karena begini sih,
hubungan manusia ini dengan Tuhan itu, hubungan keimanan kita itu seperti apa toh? Pertama iman kepada Allah ya. Kemudian setelah itu seperti apa keimanan kita kepada Allah itu? Keimanan kepada Allah itu berurutan. Setelah itu kita iman kepada malaikatnya. Loh, tahu ketemu malaikat tak? Enggak. Ada apa, urusan apa dengan malaikat? Wong dia tidak bisa memasukkan kita ke dalam neraka, juga tidak bisa memasukkan kita dalam surga. Urusannya apa gitu. Ternyata malaikat ini dikasih Allah untuk menyampaikan risalah kitab suci. Loh, kitab suci gitu loh, Mas, yuk kita letakkan jebret di sini. Apa urusannya gitu. Ternyata disuruh buka. Dan membukanya kitab suci ini, di situ ada keimanan berikutnya, kita disuruh iman kepada Rasul, sang pembawanya, sang penterjemahnya gitu. Dan ini nggak sesuai, terus gimana? Itu loh Bapak Ibu. Satu contoh misalkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu kan jelas. Kemudian kita ditanya, Mas, wong Kristen itu duwe Tuhan enggak? Oh punya. Siapa? Yesus itu. Orang Bali, Hindu. Ya punya. Siapa? Ya dewa-dewa itu. Lah kira-kira Bapak Ibu, itu benar enggak dihubungkan dengan ayat dalam Al-Quran Al-Karim? Kemudian kita mengatakan bahwa itu kan moderasi. Sebentar, saya tadi membuat satu catatan tentang moderasi. Saya ambilkan dari ayat apa tadi ya? Bentar. Pokoknya cepat-cepat tadi Bapak Ibu saya. Tapi insya Allah lah, supaya kita mengerti. Tadi. Nah, oh ya, moderasi saya maknai dengan apa namanya, ummatan wasaton ya. Moderasi itu kan, moderat itu di pertengahan, tengah-tengah. Orang banyak mengatakan bahwa di gadget-gadget kita itu begitu. Yo agama itu sama saja, tujuannya sama-sama kebaikannya. Iya kan? Banyak orang mengatakan begitu, sehingga beberapa tempat ya, Depak itu juga mengatakan ya wis Selamat Natal itu boleh dan sebagainya. Yang lalu kan begitu. Itu moderat, itu moderasi. Sedangkan ayat moderasi itu mengatakan begini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu alaikum syahidan. Artinya napa niku? Coba umat pertengahan itu loh. Artinya apa itu? Coba kita terjebakkan ya. Wa kadzalika, dan yang seperti itulah. Ja'alnakum, kami menjadikan kalian ummatan wasatan, umatan pertengahan. Umatan pertengahan itu bukan terus bisa ke sana bisa kemari, bukan. Ternyata peruntukannya itu, kata Allah, litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk kalian itu, atau agar kalian itu menjadi saksi, syuhada'a 'alan nas, bagi manusia. Kalau saya ini sebagai wasit, orang yang di tengah-tengah, itu kira-kira Bapak Ibu, pengetahuan saya untuk masalah hukum persepak bolaan itu lebih hebat mana dengan orang-orang yang bermain sepak bola? Oleh sebab itu istilah al-islamu ya'lu wa la yu'la alai itu harus terjadi, menjadi sebuah doktrinasi kita. Ye. Islam itu kan sama saja, gak iso. Islam itu mampu memberikan hukum, melihat manusia-manusia seperti kamu itu salah apa benar. Nah aku ini Islam gitu. Bapak Ibu berani begitu ya? Harus berani, Muhammadiyah harus berani begitu.
Kapan hari saya ditanya sama teman itu, Ustaz, tawasul itu gimana? Saya bilang, Dr. Samsudin itu disertasinya itu tentang tawasul, tapi beliau tidak berani mencetak bukunya. Nanti kalau pas Dr. Samsudin ngaji di sini ditanyai, loh kenapa? Saya bertanya kepada beliau masalah tawasul itu. Di Muhammadiyah riskan, karena Muhammadiyah ini orangnya adalah egalitarian, sangat egaliter. Kan ada Bapak Ibu berhubungan dengan tawasul itu, misalnya ada nggak kira-kira di antara kita ya? Kalau ada menengai ben gak ketok. Aku tak ngekei anak yatim, engko ben didongakno anak yatim, ben selamat. Ada nggak kira-kira ya? Di antara kita mungkin ada, mungkin ya. Saya tak sodakoh ke yatim piatu sana minta doa. Ayo kamu mau sekolah di Unbra misalnya, atau di UNER, atau di ETS, supaya kamu bisa diterima, ayo sodakoh. Belalah diterima. Gimana kira-kira perasaannya? Sodakoh minta doa anak yatim. Jadi dokter, jadi insinyur, anak yatim tetap kere. Lah ya memang tidak ada aturan di dalam Islam kita minta doanya anak yatim, itu tidak ada. Kalau panjenengan sodakoh ya sudah selesai. Ya Allah, aku bersodakoh. Lewat sodakohku ini, ya, maka aku mempunyai keinginan. Nah, seperti itu boleh. Ini cintanya kepada Allah itu seperti itu. Saya pilih anak yatim karena kebetulan anak yatimnya miskin, dan di dalam asnaf itu tidak ada asnaf itu anak yatim, nggak ada. Fuqara wal masakin. Ya, anak yatimnya sugih ya sudah selesai, nggak usah. Ya biar saja dikelola keluarganya, kemudian nanti hatta ya belughu asyuddah itu sampai balik itu selesai. Jadi pas bandrol bener dan berpikir masalah itu. Orang yang mampu berpikir seperti itu cukup masuk pada posisi kedua dari tingkatan proses beragama. Nah, posisi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah syahadah. Syahadah itu adalah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau hubungan langsung. Ya, hubungan langsung itu kalau Rabi'ah al-Adawiyah itu ya, saya membaca bukunya itu ya kadang-kadang gemes sama Rabi'ah al-Adawiyah itu. Ditanya sama siapa Ustaz itu, Hasan Basri, mungkin dengan bahasa-bahasa santai, Rob, apa kawin yuk untuk beribadah. Biasanya kan bapak-bapak gitu ya, ayo kita beribadah, begitu kan alasannya begitu. Kemudian enggak, katanya gitu. Ngapain? Katanya Rabi'ah al-Adawiyah, aku loh setiap hari mendapatkan kenikmatan cintaku bersama Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu sansan, katanya. Kalau 10 bagian nafsu untuk laki-laki berapa? 1. Perempuan 9. Lah iya, sudah tahu begitu. Aku loh iso menahan yang 9, kamu menahan yang 1 bagian saja nggak mampu. Ya, tokoh macam apa kamu? Enggak, gitu ya. Tapi Rabi'ah al-Adawiyah itu menganggap Allah Subhanahu wa taala itu hubungan langsungnya itu segala ini kalau diterjemahkan, diartikan dalam bukunya itu seolah-olah dia itu mendapatkan kenikmatan itu seperti itu. Nggak tahu apakah dia meniru istrinya Nabi Yusuf. Dan di situ ada kabar bahwasanya Zulaikha itu kan ketika sudah berdandan rapi begitu, kemudian Yusuf bertanya, ayo kita melaksanakan hubungan suami istri. Kemudian si
Istrinya mengatakan, aku berdandan ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, Allah Subhanahu wa ta'ala itu loh, apa gelem dikai gincu danan bagus seperti itu, seperti cintanya manusia biasa? Ya tidaklah, gitu. Tentunya tidak. Tapi kesucian yang dijaga dan sebagainya macam-macam itu nanti. Jadi dia berdandan sebagaimana dia mau melayani Yusuf, ternyata tetapi dia ini adalah orang yang tangguh dan dia menjadi seorang istri Nabi. Jadi pemikiran, makanya kadang-kadang ibu bapak nuwun sewu ya, Rasulullah itu berupaya mengangkat harkat martabat wanita atau perempuan itu setinggi-tingginya karena khawatir. Begini masalahnya, di dalam kehidupan wanita itu sebelum dia itu masuk pada posisi menopause, ya, itu ada dia meninggalkan sholat paling tidak seminggu. Dan di dalam seminggu itu biasanya tidak memegang atau tidak belajar Quran. Sedangkan Quran itu adalah ilmu yang luar biasa. Tapi masih gak menstruasi, biasanya gak maca Quran. Itu sing jare masalah ya di situ. Masih gak menstruasi, dia juga tidak bertahajud. Padahal itu sebagai nafilah, sebagai suatu peningkatan derajat manusia gitu. Lah, ketika seorang wanita itu mempunyai waktu yang tidak seperti laki-laki itu, ya tentu kalah stat lah ya. Oleh sebab itu diangkat betul harkat martabat wanita itu, hingga kalau di hadapan anaknya saja loh ya, di hadapan anaknya saja seorang ibu itu gimana? Menjadi pemimpinnya kan begitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kalian semuanya pemimpin, kalian itu akan ditanya kepemimpinannya. Amir itu juga pemimpin negara, ditanya rakyatnya. Laki-laki itu pemimpin keluarganya, ditanya tentang tanggung jawabnya itu. Ibu pemimpin bagi anak-anak suaminya, rumah dan anak-anak suaminya, rumahnya suami. Dan juga pembantu itu juga pemimpin bagi harta majikannya. Jadi saya sampai sekarang memahami hadis itu, ya saya memimpin secara umum dalam keluarga saya, dan anak-anak saya harus dipimpin istri. Sambil lalu saya bisi hadisnya begini, Mi, ini masalah-masalah pendidikan seperti ini, sampaikan kepada anakmu. Ternyata penyelidikan Jepang mengatakan bahwa suara ibu itu hampir difahami dan dirasakan oleh anak hampir 100%. Sedangkan suara bapak itu tidak lebih dari 30%. Makanya saya titip saja kepada ibunya anak-anak itu. Omong-omong anakmu gini, kongkon sekolah ning Gontor, budal. Coba saya beritahu dia, kamu mondok ning Gontor boleh? Mau? Kayak gitu Pak. Setelah ibunya yang ngomong, Lil, namanya Khalil, kamu ke Gontor ya Lil, supaya adik-adikmu nanti bisa ikut. Iya Mi, siap. Neng mboke lo gelem, neng bapaknya gak gelem. Tadi opo aku gitu. Akhirnya anak-anak saya semuanya ada di Gontor, Bapak Ibu, ada 4. Yang 3 sekarang kuliah di Unida. Yang 2 sudah sama-sama bareng skripsinya, karena dulu pernah waktu di Gontor 1 itu yang nomor 1 itu tidak naik kelas karena sakit dan karena ada masalah dengan ustadznya itu. Jadi 3-3-nya yang kebetulan juga karena dia sangat patuh dengan ibunya dan selalu ibunya yang memberikan motivasi. Jadi sehebat apapun bapaknya itu jangan melok ngomong gitu loh maksud saya. Sudah ibunya saja, lewat bibir dan suara ibunya. Anak saya itu di Unida, insya Allah Bapak Ibu, mereka ranking 1 semua. Yang nomor 3 ini malah sekarang mau ikut pertukaran mahasiswa gitu. Di nggak tahu di mana ini nanti.
Gitu. Dan ini apa namanya? IP-nya itu 3,8. Dan sulit sekali di Unida untuk mencapai itu. Saya pamerkan itu bukan karena saya mempunyai keluarga yang hebat, enggak. Ini ada ibu yang selalu saya doktrin untuk bisa mengatakan kepada anaknya, kering di gadget saya. Halo, loh Faruk saya gitu. Iya, sebentar Ruk, sebentar. Langsung saya berikan ibunya. Setelah masalah apa yang diinginkan selesai, masalah sangu, masalah apa saja. Setelah itu ayah apa mau ngomong, iya gitu. Halo piye, sehat-sehat ya, sudah maem, sudah ya sudah, itu aja, selesai. Tadi saya juga sudah dengarkan kamu kok. Gitu. Adiknya ada di Mantingan, di Gontor 1, Mantingan, perempuan. Nah, Bapak Ibu, jenengan pirsa, saya tanya, kamu pengen jadi apa? Terserah Umi, katanya uminya. Kon koyo mas-masmu itu loh, ngambil di ilmu Quran tafsir, gitu Tami. Tapi ya apa ya? Katanya Abah itu suruh gini-gini, aku nggak mau, melok Umi aja. Lebih gitu Bapak Ibu. Saya lebih percaya kepada Umi. Lu gak dipercaya saya. Ya, tetapi hasilnya bagus. Nah gitu saja sudah saya wakafkan begitu saja. Insya Allah nanti yang nomor 3 itu karena dia yang terbaik dari nilai-nilai yang ada dari ketimbang kakak-kakaknya, saya wakafkan saja. Nggak tahu di mana pesantren Muhammadiyah yang menginginkan wakafno gitu. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga tadi adalah syahadah. Bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu langsung itu seperti apa? Bolak-balik di Muhammadiyah itu masalah pertemuan langsung itu sering diabaikan. Dikira podo karo napa niku kiai-kiai yang lain itu. Di Muhammadiyah tidak. Orang itu harus bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala kondo. Apa saja keinginannya setiap hari. Panjenengan membuat reng-rengan, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Bilang kepada Allah, Pak, ya Allah, saya pengen rumah yang bagus, mobil yang bagus. Jangan istri ya, nanti disenain ibu-ibu yang di belakang. Gitu. Anak yang bagus, dikawal gitu. Panjenengan nggih sudah begitu nggih? Insyaallah nggih sudah begitu. Jadi begitu Bapak Ibu, apa namanya? Istilah keimanan itu hanya masih pada posisi yang pertama. Kemudian masuk pada posisi kedua adalah berpikir tentang Allah. Berpikir tentang Allah, kemudian baru posisi yang ketiga adalah bertemu dengan Allah. Sekarang ingin saya katakan tadi kan tentang hadis Rasulullah tentang manisnya iman. Ini pernah saya dengarkan Profesor Dr. Hamka itu ya, itu membincang masalah manisnya iman itu. Ternyata ada 3 kata Nabi, salatun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga keberadaan seseorang itu bisa dikatakan mampu merasakan manisnya iman. Saya tanya Bapak Ibu, kalau panjenengan belum pernah merasakan pari yang pahit itu, kemudian saya bilang pari ini pahit, panjenengan percaya enggak? Ini enggak percaya dong. Pahit itu seperti apa sih? Definisikan pahit itu. Enggak bisa Bapak Ibu. Jadi keimanan itu kalau panjenengan belum pernah merasakan manisnya iman, itu juga tidak bisa mengatakan bahwa saya beriman. Jangan coba-coba. Aku beriman. Ya apa rasanya? Ya beriman itu kayak apa ya? Ya pokoknya beriman. Berarti panjenengan belum beriman. Itu ada nas-nasnya. Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai ketimbang apa saja di muka bumi ini. Kalau sekarang ada berita Bapak Ibu,
Dudung. Ada yang namanya Dudung di sini? Tidak ada, Ji. Dudung mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab. Nggih. Itu jenengan nggih benci teng Dudung. Nggih. Tenan ta? Dudung niku Islam lho. Ayo kita tantang iki wong Muhammadiyah iki. Wani aku nantang, aku masih enom. Saya itu masih muda loh Bapak Ibu. Dudung itu Muslim. Katanya siapa itu? Dia dulu itu sama-sama berjuang bersama saya. Oh sekarang dia mengatakan seperti itu. Siapa? Ya tokohnya DDI itu. Itu kan dia bilang begitu. Kemudian satunya itu Habib siapa yang ditahan itu? Habib Bahar tahan kapok kan. Rambutnya abang bisa. Loh Pak Huda misalkan, jenengan kok bilang begitu? Iya, kenapa sih? Dia itu kan Muslim. Saya nggak mau membahas bahwa dia itu Muslimnya ecek-ecek atau tidak. Yang mau saya bahas ecek-ecek atau tidak ya diri saya sendiri. Lah kalau misalnya tadi dikatakan dalam surat Mudzatsir mengatakan begini, Inna ashabal yamin yatasaaluna anil mujrimin, kan begitu. Orang golongan kanan, golongan surga itu bertanya kepada orang-orang pendosa. Masalakakum fisakor, apa yang membuat kamu masuk neraka itu? Jawabannya begini. Salah satunya adalah wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kami ini mencela bersama orang-orang yang mencela. Kemudian kita ikut mencela. Sedangkan dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwasanya begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ente belum dikatakan beriman kalau ente tidak bisa mencintai saudaramu, podo-podo muslim maksudnya, seperti ente mencintai dirimu sendiri. Ente benci sama Dudung, iya, tolong cintanya didahulukan. Seperti hanya panjenengan membenci diri. Kadung misuh, elek, ono sing krungu. Kira-kira kita ngomong gimana? Iku mau aku tebak gak sadar. Melindungi diri sendiri. Iku mang aku tebak gak sadar. Semaput, ya enggak, tapi aku gak sadar waktu itu. Sampai aku ngomong cerai ngono ning gone bojoku kok. Oh iya, nggak sadar. Kira-kira sah apa gak perceraian itu? Ya nggak sah, gitu katanya. Itu yang nggak sadar itu nggak sah, karena kita melindungi diri kita. Kalau nggak ada yang tahu, kebetulan orang itu tanya, siapa sing miso-miso mau? Embuh, iya kan? Sing miso mau lu? Siapa? Kok suara sampean duduk embuh? Sampean krungu ning ngendi sih? Ditutupi aib itu. Berani menutupi aibnya Dudung. Jokowi itu kan megelno ati. Megelno atinya gimana? Kalau saya ini kan pengguna tol. Tadi itu saya ngetol itu juga gitu. Saya pikir kalau dari Surabaya ke Jombang itu ya kalau di kan saya belum pernah keluar Jombang itu Bapak Ibu. Saya pikir cukup begitu, kurang 2.000. Saya gini, Jokowi kayak gitu. Ya pegel karena masalah tol itu cek mahalnya gitu ya. Janjinya kan nggak seperti itu gitu. Nah, tetapi apakah kita ketika dia salah kemudian tidak bertabayun? Apakah kita pernah mendoakan dia? Jangan-jangan kita belum mendoakan dia, kita sudah mengumpatnya. Ntar Bapak Ibu, ada saya bawakan tadi mau tak jupuk gitu aja ya. Ini sebagian jenengan ini ini akhlak Rasulullah ya, akhlak Rasulullah. Ketika dia didatangi seseorang, ngamuk-ngamuk orang itu, Rasul, saya ini sudah berdoa
gak tidak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Lho ngomong apa lho? Kasarannya begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim." Orang ya, ma min muslimin, dari muslimin, orang yang Islam ya, orang yang berserah diri kepada Allah itu, dia berdoa dengan doa yang di dalamnya tidak ada dosa, laisa fihi itsmun wala qati'atur rahim, dan tidak memutuskan silaturahim. Monggo kita sedikit melihat seperti apa Rasulullah itu, sehingga dia mengatakan, barang siapa bersolawat 1 kali untukku, maka Allah bersolawat atasnya 10 kali. Seperti apa Rasulullah itu? Contohnya begini, saya Ustadz Fathur misalkan, Ustadz Jalal, wong telu ndelok anake berlomba, kemudian saya mengangkat tangan, ya Allah, muga-muga anakku juara siji. Jari Ustadz Fathur, mosok mek raimu tok sing duwe anak Pak Uda, mau angkel lagi ini kan, masih anakku ya kepingin juara siji. Itu kalau kita seperti itu, kira-kira putus enggak silaturahim itu? Putus. Apakah kira-kira doa seperti itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? La, tidak. Kon muga-muga kejungkel kon ya. Dikabulkan enggak? Enggak mungkin. Karena Allah janjinya di sini, muslim yang di situ berdoa tidak ada dosa. Ngomong elek itu kan dosa. Jadi kalau ada orang nyalai kita, saya itu juga sulit melakukan ini. Kemudian kita doakan baik itu. Jangan-jangan Indonesia hari ini tidak ada yang berdoa baik untuk Jokowi. Sak Muhammadiyah. Jangan-jangan juga di antara kita ini tidak pernah berdoa baik, hanya bisa mengumpat. Loh, Jokowi tetap jadi Jokowi dan tetap jadi presiden. Kita, apakah kita yang menjadi orang yang ditanya inna ashabal yamin yatasaaluna anil mujrimin tadi, kita jadi posisi mujrimin yang ditanya oleh penduduk surga. Lah gak enak itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah itu seperti itu, sehingga kita bersolawat kepadanya. Sehingga gadget itu, kalau orang itu sudah masuk pada posisi-posisi itu tidak ada gunanya mereka itu mengirimkan apa saja, mengadu domba. Biasanya kita tahu di gadget itu ada kata-kata begini, saya walaupun orang yang bukan Islam sangat simpati kepada Ustadz ini karena dia demikian dan demikian. Panjangan lihat itu komentarnya. Kalau saya sudah begitu, saya komentari, makanya panjenengan masuk Islam saja. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak usah diumpat, karena diumpat masuk posisi tidak cinta kepada Allah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa doa yang seperti itu pasti akan dikasih balasan, gitu ya. Jadi ada 3 posisi, imma antu ajala da'watahu, dia akan disegerakan doanya untuk bisa dikabulkan. Kemudian wa imma, dan kemudian yang kedua adalah ayat dahiraha lahu fil akhirah, bayar nanti di akhirat. Bapak Ibu pernah nggak ibu-ibu mendengar suaminya doa gini, ya Allah berikan saya istri 100 ya Allah? Pernah Bu? Nggak pernah gitu? Disuruh berdoa begitu Bu? Karena nggak mungkin di muka bumi 5 saja nggak mungkin kok muslim itu ya, hanya 4 yang dimungkinkan. Dan itu pun tidak boleh ibu-ibu mengatakan itu haram. Tapi hanya begini, deloken ta Mas aku iki deloken, kurang opo gitu. Hanya begitu saja paling-paling. Tapi kalau ada suaminya bilang, ya Allah berikanlah aku istri 1000. Amin, diamini, amin ya Allah. Ya. Istri 1000 itu hanya ada di akhirat. Gitu ya. Nah panjenengan nanti jadi orang yang paling cantik dan suami itu sudah gak noleh kepada
yang 1000 tadi gitu maksudnya ya. Sistem politik doa itu. Kemudian yang ketiga wa imma ayasrifa anhumin su'im mithlah, akan digantikan segala keburukan itu dengan sesuatu yang baik gitu, setimpal dengan itu. Bapak Ibu, itu masih yang pertama ya, kemanisan iman itu sampai di situ. Orang itu harus berpikir bagaimana membuat manisnya iman. Yang kedua kata baginda Rasulullah, saya percepat aja ini sudah hampir 7:30. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan tidaklah seseorang itu mencintai seseorang yang lain kecuali dia cinta kepada Allah. Artinya jangan coba-coba iku muslim tapi yo gak seneng aku. Cik senengan ambek wong sing Kristen itu. Kalau ada orang seperti itu, sudah dia tidak beriman. Aku walaupun dia cerewet, walaupun dia seneng nyakiti saya, dia muslim kok, itu kan banyak diantara kita kadang-kadang masih muslim dia senangannya nyakiti orang. Jangan gitulah. Karena itu diberikan kepada panjenengan posisi atau kondisi seperti itu supaya panjenengan bisa merasakan manisnya iman. Iya yo, aku harus mencintai dia ketimbang orang yang non muslim itu. Itu manis itu. Loro hati itu manis itu. HTI cik kurang ajari, FPI cik kurang ajari, ada kan mengatakan keras kasar begitu. Cik lowong orang-orang yang bukan itu pasti dia akan menjadi al-mujrimin ini. Jadi godaan-godaan semacam itu akan datang kepada kita. Yang terakhir, manisnya iman itu adalah apa ini? Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahullah minhu kama yakrahu ayyuktafa finnar. Dan dia ya membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana sudah dientaskan oleh Allah. Maksudnya begini, kalau kita berdosa kemudian kita bisa beristighfar, itu dijaga betul itu. Saya kok berzina, mata, astagfirullahaladzim, ndelok maneh. Wih, bojone tangga cek ayune, astagfirullahaladzim. Sesuk-isuk tak delok maneh. Loh, apa fungsinya gitu? Pembenci keburukan sebagaimana dia membenci untuk dimasukkan lagi kepada neraka, sudah ditolong oleh Allah, diingatkan hatinya, itu luar biasa. Makanya zikir itu yang paling bagus itu yaitu senantiasa ingat itu kepada Allah itu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah aku, sesungguhnya aku ini Allah Tuhanmu, dan tegakkan sholat. Jadi sholat itu sebenarnya berbeda dengan zikir. Ketika kita ini kalau saya memaknai begini Bapak Ibu, ingat kepada Allah, kemudian saya sholat 2 rakaat untuk saya bisa ditetapkan menjadi seorang yang tetap ingat kepada Allah. Gitu loh. Idza hama ahadukum bi amrin falyarka raka'ataini min ghairi faridah. Kalau antum lagi kepingin sesuatu, silahkan sholat 2 rakaat. Kepingin mobil sholat 2 rakaat. Kepingin bojo maneh sholat 2 rakaat. Kepingin duwe anak sholat 2 rakaat. Kok ndak pernah sholat 2 rakaat kepingin ingat terus kepada Allah itu loh. Panjenengan gini nanti, aku kepinginlah selalu ingat kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Paling ngomong ngono tok. Salatlah 2 rakaat untuk itu supaya diingatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta diingatkan itu. Kepengin donya ae masyaallah. Kepengin HP lo ganti HP salat 2 rakaat. Lah ya akhirnya HP itu menjadi Tuhan yang dicintainya. Masalah cinta nggih, itu tadi. Jadi kalau kita orang yang memang
pingin dikatakan beriman kepada Allah, pingin bertemu dengan Allah, itu ya prosesnya begitu, beriman, percaya betul, kemudian melakukan pemikiran mana benar dan mana salah, itu tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah pemikiran itu. Kemudian kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, sholat Allahu Akbar betul-betul ketemu gitu, semacam itu. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga itu menjadi pengingat kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang bisa merasakan betapa iman itu manis, dan yang bukan iman itu tidak terasa apa-apa. Sampean kok budal ning masjid, sayang aku sama Allah. Ono pekerjaan ning omah gini begini, wis beno wis. Pokoknya kira-kira tidak terlalu memerugikan. Bisa ditinggalkan, saya tinggalkan, saya ke masjid. Nah, semacam itu. Cinta kita itu jangan dibandingkan dengan yang lain ketika kita ini akhirnya kita merasakan manisnya iman. Turu ngeloni gadget, ketemu kok nenggoni lapangan ya, ngarepe lapangan ya, iya mas gitu ya, lali ndonga, harusnya Bismillahirrahmanirrahim Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, lali. Tapi kan ngrungokno ustad misalkan sampai itu yang biasa itu yang ditahan itu kan, yaitu misalnya begitu. Kan ngrungokno iku kan api, gak api tetap juga Anda kalau mau tidur ya tidur, siap tidur. Rasulullah itu begitu kok, sholat 2 rakaat dulu kemudian begitu. Ya sudah, seperti itulah kehidupan kita ini. Nanti kalau mau mendengarkan ya mendengarkan pada saat-saat kita tidak terlena seperti itu. Makanya menghilangkan apapun kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya gara-gara ini. Saya sendiri tuh sering begitu masalahnya. Makanya saya cerita, mari kita bertobat sama-sama ya. Kita kalau ketemu dengan hadis-hadis yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita laksanakan. Tangi jebret, ring 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 ring, jangan dipateni dulu, biar aja ada alarm. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jaluk tolong dhisik. Teman saya itu kan gitu. Ding ding ding, ketetap langsung di ini kan. Setruk Bapak Ibu. Tak fasdu dia. Saya fasdu, saya keluarkan darahnya, kemudian dia kembali bisa normal lagi. Saya dulu juga pernah stroke, kemudian saya fasdu 2-3 kali, kemudian kembali, walaupun tidak sangat sempurna, tapi bisa kembali. Bapak Ibu tahu fasdu ya? Fasdu itu mengeluarkan darah lewat aliran vena. Nanti kalau ada yang butuh fasdu, saya begini, kawan-kawan di PWM itu, Majelis Tablik, Majelis Tarjih, Ustadz Fatkur apa itu tidak pernah tahu ya. Saya biasanya di Majelis Tablik gitu, kumpul sudah bapak-bapak itu kalau Jumat itu fasdu gitu, sehat-sehat itu ya. Silakan yang mau belajar ke saya silakan. Saya bilang gini, ya Allah, kalau saya sembuh dengan fasdu itu, saya mau menjaga kawan-kawan saya itu lewat fasdu ini. Jadi mewakafkan diri saya untuk itu gitu. Jadi saya nggak pernah mau dibayar untuk itu. Kadang-kadang dipanggil ke Mbahangil dengan kawan-kawan beberapa sudah kumpul begitu ya, saya fasdu satu-satu gitu. Ya sudah pulang gitu aja. Ya. Kalau dibayar saya nggak ke situ lagi gitu. Karena memang janjinya kepada Allah begitu. Gitu ya. Kalau mau ada yang ingin belajar silakan. Aku qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.